lanjutkan kembali kajian tahsin kita pada bab makharijul huruf. Sebelum itu kita akan coba buka sebagai muqaddimah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jemput dengan pembacaan Al-Qur'an surah Al-Maidah Bapak-bapak sekalian di ayat 46. 5 Pak. Ya, surah nomor 5 ayat ke-46. Ya, bagi yang tidak membawa alat, tidak membawa HP ataupun tidak memakai mushaf, bisa melihat pada layar yang tertampil. Baik jemaah sekalian, ayat 46 depannya itu wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Kalau sudah siap, kita akan mulai saja dengan diawali pembacaan ta'awudz dan juga basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah wa atainahul Injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun afa hukmal
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما
كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik jemaah sekalian, terakhir kita telah membahas mengenai makharijul huruf, yang dimana makhraj itu artinya tempat keluar dari setiap huruf-huruf yang ada pada huruf hijaiyah. Dan bapak-bapak sekalian, sekarang kita akan lebih masuk ya pada materi yang detail mengenai makharijul huruf pada 5 bagian-bagian yang khusus. Yang pertama ada yang disebut dengan al-jauf. Al-jauf itu bapak-bapak sekalian maknanya adalah rongga mulut. Rongga mulut sampai ke rongga tenggorokan. Ini adalah gambaran dari makhraj jaufi, atau makhraj yang hurufnya itu dia dikeluarkan bapak-bapak sekalian dari sepanjang rongga tenggorokan dari bawah sampai dengan rongga mulut hingga keluar. Ya, ini yang dimaksud dengan makhraj jaufi. Ari hurufna naon wae nu di makhraj jaufi teh. Sebetulnya jemaah sekalian yang harus difahami, makhraj jaufi ini dia tidak memiliki huruf apapun, melainkan hanya vokal panjang. Sekali lagi, vokal panjang itu dikeluarkan dari makhraj jaufi. Ini tidak nempel, nggak apa, pokoknya suara yang keluar dari vokal a, i, u, nu pararanjang itu adalah yang dimaksud keluarnya dari makhraj jaufi. Dan menariknya apa? Ini jaufi itu maknanya adalah rongga, Pak. Rongga. Jadi sepanjang rongga mulut kita sampai dengan tenggorokan itu ada udara yang dialirkan berupa vokal suara. Huruf ba misalkan, ketika dia dipanjangkan maka yang bermain itu makhraj jaufinya. Ba itu cuma nempel di awal aja, Pak. Dua bibir nempel dikeluarkan, ba. Selanjutnya setelah dikeluarkan itu masuknya jadi makhraj jaufi. Ya, huruf apapun itu ketika dia panjang pasti dia berkaitan dengan jauf ini. Gitu. Contoh huruf apa? Huruf da. Da itu hanya di awal saja, d gitu. Kesananya ketika panjang di udah tidak memakai lidah kita lagi. Yang dipakai apa? Suara vokal yang dikeluarkan dari pita suara kita menuju rongga mulut sehingga keluar terdengar. Gitu, Pak. Yang kedua ketentuannya, nggak boleh yang maksud huruf-huruf yang panjang ini mendengung masuk ke dalam hidung suaranya. Contoh, Pak, kalau misalkan menyebutkan yang betul dari makhraj jaufi itu mau ditutup, mau dibuka, hidung kita suaranya tetap sama, tidak berubah. Contoh, kita pakai huruf a, i dan u yang panjang. A, tutup, tidak berubah. A, itu maknanya keluarnya dari rongga mulut. Berbeda cerita kalau bapak-bapak coba ya, ketika ditutupkan suaranya berubah jadi seperti ini.
tidak masuk ke dalam jauf, tapi masuknya ke hidung alirannya. Sekali lagi. Kalau suaranya berubah-ubah, berarti belum sempurna mengeluarkan makhraj yang ada di al-jauf ini. Lamun bahasa Sunda nama ngirung, Pak. Maca Quran lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang baca gitu. Secara tidak sengaja dan juga karena sudah terbiasa seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Yang harusnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari jauf. Bersih suaranya, tidak ngiru. Nah, sekali lagi, al-jauf itu tidak memiliki huruf apapun, hanya memiliki vokal panjang atau yang disebut dengan mad, Pak. Nah, makanya di sini hurufnya coba lihat. Yang pertama yang paling atas, dalam kolom yang atas itu ada fathah bertemu dengan alif. Maknanya hurufnya apapun, mau huruf ro, ketika dia punya alif fathah maka panjang. Ro. Huruf a awalnya doang yang ditekan, kesananya mah nggak boleh ditekan. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu seperti maksakan baca huruf ro tidak dikeluarkan bunyi vokalnya gitu ta. Itu nggak boleh. Di awal aja kesananya keluar dari jauf. Contohnya mana? Itu surah Ad-Duha apa yang sering kita pakai? Wa wajadaka ailan. Kan itu a-nya panjang ya. Yang dibaca itu enggak wa wajadaka enggak gitu. Tapi yang awalnya aja disebut ain, kesananya mah keluar dari makhraj jauf. Ailan gitu. Nah, jadi sekali lagi yang harus kita pahami bersama, kita harus menetralkan bunyi yang keluar itu jangan lewat hidung, tapi seluruhnya lewat makhraj jaufi, dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut. Karena nanti ada memang huruf-huruf yang khusus dia harus mengalirnya lewat hidung. Apa saja? Saya kasih bocoran dulu sekarang karena nggak terlalu berat. 2 huruf, huruf nun dan huruf mim. Dia tidak bisa dikeluarkan melainkan harus melalui nih yang namanya pangkal hidung. Coba nyebutin huruf na tapi ditutup hidungnya, nggak bisa, Pak. Ya, kecuali kalau dibuka lagi. Nah, itu pun suaranya pasti berubah. Jadi suaranya mendengung. Itu. Yang kedua huruf ma. Itu baru harus lewat hidung. Tapi huruf da nggak ada masalah. Da, za, ro, za, sa. Itu suaranya semuanya keluar dari rongga jaufi. Ya, Pak ya? Nah, ini yang dimakna dengan al-jauf ya. Ini penting jamaah karena dan salah satu kekeliruan membaca Quran itu apa? Ya, suara yang keluarnya itu mendengung. Nah, masuknya ke al-khusyum terus itu nggak boleh seperti itu. Ya, ini yang pertama. Jadi makhraj jauf itu hanya ada vokal panjang, baik vokal yang bunyinya a, i, u, nggak ada e, nggak ada o. Ya, kecuali nu ote naon Pak, huruf do, huruf so, huruf ro, ketika dia panjang ya maka bunyi yang keluar tebel jadi ro gitu. So tidak jadi sa, tidak seperti itu. Tidak menjadi a, tapi tetap memakai dengan o. Baik, ini yang pertama. Ini mah masih mudah ya, insyaallah kita bisa pahami. Nah, ini yang perlu Bapak-bapak sekalian coba cermati dengan lebih detail lagi mengenai makhraj yang kedua. Tadi yang pertama itu jauf, Pak. Maknanya rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Sekarang yang kedua ada makhraj halki. Halki teh naon? Halki teh maknanya tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ada huruf-huruf Bapak-bapak sekalian yang keluarnya itu dia dari halq. Hurufnya apa aja? Ini ada 6 aja hurufnya. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang kedua di tengahnya ada ha dan ain, ada kho dan ghain. Kenapa saya nggak nyebut ini a dan kho? Karena nggak ada harokat, Pak. Sekali lagi, kenapa saya sebutkan ain bukan a? Karena nggak ada harokat.
Jadi kalau huruf-huruf yang gundul gini bapak-bapak semua, maka dikembalikan bunyinya disebutnya dengan nama huruf asli. Ini bukan a tapi alif atau hamzah, alif hamzah. Ya. Nah, sekali lagi, yang kedua yang akan kita bahas itu adalah makhraj halqi. Tempat keluar huruf-huruf yang bersumber dari tenggorokan. Kalau bapak-bapak perhatikan di sini, ini ada tenggorokan yang diberikan tanda panah keluar dari paling bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Yang dari bawah bersumber dua huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha. Makanya kalau kita sebutkan huruf hamzah dan ha, yang paling bergetar itu adalah tenggorokan bagian bawah jamaah. Ha, karena sumbernya dari situ. Ha. Tidak masuk ke dalam dada. Kita nyebut gini, tidak seperti itu. Cukup ha. Iya. Dan a dengan h ini mirip. Kenapa mirip? Kalau misalkan ada orang yang dia baca huruf h tanpa dikeluarkan udara, yang keluar huruf hamzah, Pak. Coba. H kan itu harus ada udara tuh. H. Tuh rada ngahembus. H. Tapi kalau udaranya dihilangkan jadi a. H. Bedanya antara a dan h itu hanya hembusan udaranya aja. Sumbernya sama. Ya, mau a dengan vokal fathah atau dengan i sama. Hi. Harus ada udara yang dihembuskan. Hu. Kalau tidak pakai h, tapi biarkan dia tertahan udaranya di dalam mulut kita. I. Tapi kalau h keluarkan ha, hi, hu gitu. Pakai mikrofon mah terasa sekali. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, ini yang di tengah, bapak-bapak bisa coba untuk ditekan bagian tengah tenggorokannya ketika menyebutkan huruf h. Ha. Kalau yang bawah, yang h, yang di bawah ini kita bacanya lepas. Ha. Tapi yang di tengah tekan. Ha. Iya. Biasanya kita menyebut h bawah itu h besar, yang di tengah itu h kecil. Padahal ini sebetulnya ungkapan tidak begitu tepat karena beda hurufnya. Kalau dalam konsonan alfabet Indonesia h besar dan h kecil sama dibacanya. Rumah, hari, mau yang gede atau hanya kecil itu tetap sama. Tapi kalau dalam alfabet ataupun huruf hijaiyah, ini h-nya jelas berbeda. H yang di sini tidak sama dengan h yang di atas. Ya, tapi untuk biar tidak bingung untuk mengistilahkannya, bolehlah kalau sekarang kita sebut h besar, h kecil. Yang dimaksud juga bukan volume suara h gede, h kecil, bukan seperti itu. Volumenya harus tetap. Yang dibedakan itu tempat keluarnya jemaah. Ya, h besar, h kecil, h. Mau volumenya suaranya gede pun tetap. Ya, jadi tidak dilihat dari besar kecil volume suaranya. Oke, kita coba untuk menyebutkan h yang di bawah. H, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, hi, hu. Iya, ya langsung berubah jadi feminim semua. Ya apa-apa untuk latihan. Catatan penting dalam menyebut huruf H yang di tengah tenggorokan, bapak-bapak semua, bapak maksimalkan setipis mungkin H itu keluar, tapi tetap dipertahankan, jangan sampai ada getaran. H itu ada getaran. H hilangkan. H.
setipis mungkin ha. Ya, tapi jangan sampai ada getaran. Ha ha he he. Nah, jadi tidak ha ha he he, bukan ada ngoroknya, nggak ada. Bersih. Ha. Baik. Sekarang kita pindah ke huruf sampingnya, yaitu ain, yang dia sama-sama berada pada tengah tenggorokan. A. Iya, biasanya yang baru pertama kali latihan huruf ain itu masih masuk ke dalam pangkal hidung. Biasa gitu. Enggak gitu. Keluarkan tetap dari rongga mulut. Ai, au, au. Tekan. Ya memang harus gitu. Iya. Au itu pun ketika baca harus seperti itu. Enggak boleh dua-duanya dilepas. Tapi au itu harus ditekan di tengah tenggorokan kita. Betul. Salah satu ciri bapak-bapak benar atau belumnya itu bisa dilihat, yang pertama, kalau ain dibaca sempurna, pasti jakun kita akan mendorong ke atas, Pak. Pasti bergerak jakun kita. Cobi di Jepang nu aya jakunan. Aya mah sesa. Ya ka mana jakuna? Itu pasti menekan. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasi benar atau belumnya apa? Coba tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah, contoh yang salah, itu berarti masih salah. Contoh yang benar, walaupun ditutup, suaranya tetap sama. Sama. Iya, jadi nanti latihan di rumahnya. Ini buat dibawa ke rumah ya, Pak ya. Ya tidak mungkin kita akan kuasai dalam kurun waktu 5 menit, 10 menit, susah. Ada proses, ada waktu yang harus kita upayakan biar fasih. Ya, boleh nanti Bapak-bapak sekalian mencoba untuk membedakan antara hamzah dan ain, a dengan a, itu dengan suara vokal yang panjang. Contoh, ketika saya gitu, itu ain yang keluar. Kan kalau hamzah dia dikeluarkan dengan lepas, Pak. Di tengah-tengah pakai ain. Coba latihan. Nah, ketika itu teh ain. Ya, Pak ya. Coba. Vokal panjang dulu, huruf hamzah. Dikasih ain di tengah, dilanjut hamzah lagi. Itu latihannya. Kalau kita ketika bacakan itu sudah berbeda suaranya, alhamdulillah. Tapi kalau masih eta mah sami keneh, cuman digenjot eta mah. Ya. Paduan suara nih keluar semua. Alhamdulillah. Nah itu, Pak, salah satu cara agar kita bisa benar-benar membedakan antara hamzah dan ain. Panjangkan bunyi vokalnya, di tengah-tengah diselingi dengan huruf ain. Begitupun dengan huruf h dan h. H pertama lepaskan. H. Nah itu bisa dilatih seperti itu. H. Itu bisa. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Gak apa-apa. Ini untuk awal penjajakan ya, Pak ya. Karena memang ini sangat penting jamaah sekalian. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran. Santena macatnya norolang lah. Ngarti iya teh dikumahakeun bacana. Nah, sekarang ini lebih penting. Karena apa? Kalau di sini terseleo huruf yang kita keluarkan itu salah, maka maknanya akan salah, dan kesalahannya itu kesalahan yang besar kalau masalah huruf. Tapi kalau masalah hukum, itu kesalahannya kesalahan yang ringan, Pak. Bapak misalkan membaca huruf yang ikhfa dengung, tapi kurang ditahan dengungnya sampai 2 harokat, itu tidak terlalu dianggap kesalahan besar. Yang kesalahan besar ketika kita membedakan beda suara yang keluar antara ain dan hamzah. Itu kesalahan yang besar. Makanya rajanya hukum tajwid itu berada di makhraj. Tiang dan pondasi mempelajari hukum tajwid itu di makhraj, jemaah. Ya.
Kalau misalkan kita dapat nih pegang rajanya, rakyatnya gampang insya Allah. Tapi kalau yang masalah ininya belum beres, kesananya pun akan bahaya. Ada orang melantunkan dengan suara yang merdu, hukum tajwidnya dia ditahan dalam arti idgham dan juga iqlab, semuanya rapi. Tapi mahrajnya masih salah, masih belepotan, itu langsung berubah nilainya jamaah sekalian. Ya, jadi kita kuasai benar-benar ini teh bagaikan sholat lah kalau dalam syariat Islam, tiangnya tuh ini. Ya, jadi makhraj harus kita kuasai. Ya, betul sekali jamaah. Yang selanjutnya yang paling atas nih, ini adalah bertepatan pada tenggorokan bagian atas yang berdampingan dengan rongga mulut. Jadi ia melak-lakan pak. Satos lak-lakan kita bahasa Sundanya itu masuk pada gh dan kh. Gh, ri, ru. Sekali lagi, saya bacakan satu kali, bapak-bapak mengikuti. Gh, ri, ru. Ketika baca gh dengan fathah, jangan monyong. Sorry, cakap go, jangan dimonyongin. Coba, papa pasti bisa. Go, go. Bibirnya biasa netral, tapi suara yang keluar o. Emang bisa? Bisa dong. Coba nyebutin baso tanpa monyong. Baso, kan bisa. O-nya pakai dengan pangkal lidah pak. Go pun sama. Go, ri, gu. Gu baru manyun. Gu baru monyong. Dimajukan ketika dia domah. Domah itu selalu maju pak. Jadi jangan jaim-jaim kalau misalkan kita membaca huruf domah tapi kita nggak monyong. Contoh di sini sedang misalkan harus harus dimajukan bibirnya. Iya. Jadi seperti itu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ketika bukan hanya mulut bibir yang maju tapi tenggok ini pun leher maju. Nggak usah. Ya. Jadi sekali lagi huruf gho dan kho ketika dia fathah jangan dimonyongkan. Kita latihan dari awal. Gho kho. Gho kho. Ri khi. Ri khi. Ru khu. Majukan bibirnya. Ru khu. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba jamaah sekalian pada latihannya ya. Mana ini teh? Sebentar. Sekarang kita lihat pada latihannya. Ini PowerPoint saya error, jadi nggak bisa bikin PowerPoint, terpaksa jadi bukan dari file foto. Baik jamaah sekalian, yang pertama kita akan coba bedakan padukan antara hamzah dan juga ain. Sekali lagi, hamzah dikeluarkan secara lepas dari tenggorokan bagian bawah kita. A, I, U, A, I, U. Nah, jadi dibacakan lepas. Berbeda dengan ain. Tekan pak tenggorokan tengah kita. A. Ai. Au. Au. Oke, sekarang kita padukan antara hamzah dan ain. Sekali lagi. I, ai. Hati-hati di sini semuanya sama. A, I, au. Ketika ini harus netral lagi suaranya. A, I, au. Baik, sebelum kita coba latih satu orang, Bapak sekalian, coba kita perhatikan ini mahruz yang khusus mengenai huruf hamzah. Huruf hamzah itu dibuka, cara pelafalannya itu dengan huruf seperti A, nggak ada bedanya. Dan bacain huruf A itu harus dibuka kedua mulut kita pak. Nggak bisa kita nutup mulut sambil nyebutin huruf A. Nggak bisa. Harus dibuka A, gitu. Mahruznya dari pangkal
awal tenggorokan. Ini salah satu tambahan saja, walaupun kita belum bahas mengenai sifat. Nah, maka A itu dikeluarkan dengan suara yang jelas tanpa dibarengi dengan udara. Dan baca huruf A itu nggak boleh dibaca O karena dia memiliki sifat istifal. Ya, nanti ada huruf-huruf yang dibaca O berarti dia bukan istifal. Itu yang harus kita pahami. Selanjutnya, setara huruf H, ya biar nggak lama kita ginikan saja. Nah, ada makhraj huruf H. Langsung ke Ho ini. Nah, ini dia huruf H. Huruf H. Seperti huruf H, terasa ada aliran nafas dari hidung, namun tidak berlebihan dalam mengeluarkannya. Nggak boleh kayak gitu juga. Langsung saja H. Bersamaan kita bunyikan vokal A, bersama itu pula udara dikeluarkan. Jadi jangan delay, jangan suara dulu baru udara. Nggak gitu. Atau udara dulu. Nggak gitu juga. Bareng H. Dan H yang besar ini jamaah sekalian sama seperti huruf H alfabet konsonan kita, nggak ada beda. Iya, H sama, nggak ada bedanya. Ya, seperti itu. Selanjutnya huruf A. Nah, huruf A itu bunyinya itu sama dengan hamzah tapi ditekan. Makanya seperti yang tadi latihan kita, itu ditekan saja dari bunyi A yang biasa. Ya, yang kedua huruf Ain juga jamaah sekalian jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung. Jadi intinya itu dalam huruf Ain. Selanjutnya ada huruf H tadi yang telah kita bahas, berada di tengah tenggorokan. Suaranya bersih dan juga nyaring. H. Makanya ada suara nyaringnya, Pak. Ada nyaringnya. Berbeda dengan H. Kalau H nggak ada H langsung. Tapi kalau H itu ada nyaringnya. H gitu. H betul. Nah gitu. Selanjutnya ada huruf ghain. Ghain itu tidak sama dengan huruf G Indonesia. Karena kalau G Indonesia terlalu keras suaranya, Pak. Terlalu kuat. Go itu Indonesia. Tapi kalau yang ghain itu G. Baygon. Tidak baygon, bukan, tapi baygon. G. Dan menyebutkan huruf go nggak boleh diawali dengan e. Contoh, nggak boleh. Langsung g. Ketika dia sukun nggak boleh dipantul. Nggak boleh. E-nya hilangkan. Itu huruf G. Gogon. Iya. Itu huruf ghain. Baik. Sekarang kita coba gugum. Iya betul. Itu pakai go itu. Nah, sekarang kita coba latihan satu orang ya, mencoba untuk membacakan hamzah dan ain secara dipadukan ya, jemaah sekalian. Siap. Dari sebelah kanan saya dulu. Boleh Pak David dipersiapkan. Boleh bacanya gini ya. A I U A I U. Jadi setiap kolom dibaca jangan dipisah-pisah. Contoh A I. Tapi kalau dua berarti A I U A I U gitu. Begitupun dengan ain. A. Begitupun bawahnya A. Jangan dipotong. Contoh A. Jangan. Coba kita sambungkan karena dalam Quran itu bacanya disambung. Ya, biar bisa langsung pada Quran. Boleh Pak David dari atas dulu hamzah. Iya. I-nya ada 3 sekali lagi Pak. I ada 3. Iya, sekali lagi Pak. Iya. Betul. Iya. Oke, lancar. Ain Pak ditekan. Iya. Ai. Iya. Iya. Au. Oke, sekarang kita langsung coba bedakan antara hamzah dan ain. Boleh Pak David? S benar? Ya. Ya.
Masih ada sedikit yang kurang ditekan dalam ainnya, Pak. Coba. Ini lepas dua-duanya. Ai. U au u. A I au. Iya, jadi di sini tekan, lepas tekan lagi. Baik, nggak apa-apa. Untuk penjajakan, ini first time kita coba-coba dulu aja, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya Pak Doni dari atas. A I U. 3 ininya. Sama. I. A I U A I U. Baik, bawahnya Pak Doni. A I U. Iya. A I U. Nah, sekarang kita coba dengar perbedaan antara hamzah dan ain. A I U Oke. Jadi dibalik gitu. Coba hamzah dulu. Nah, ya. Lumayan. Tapi harus lebih dikuatkan lagi perbedaannya, Pak ya. Gampangnya kieu, Pak. Tips untuk menyebutin huruf ain itu bagaikan kita mau nyuapin anak kita kalau masih kecil kan, nggak pakai ayo nggak pakai hamzah, pakainya ain. Ayo heula kan gitu. Pakainya ain. Ya itu udah lupa ya itu nyuapin anak. Ya, baik. Kayaknya lebih menarik kalau misalkan kita coba baris pertama dan kedua itu dibaca bergantian. Contoh, a i ai u au a i u ai au. Nah, gitu ya Pak ya. Biar langsung terlihat perbedaannya. Boleh Pak Win? Jangan terlalu lama jedanya jadi nggak ketahuan. Ya, bawa sekarang yang i, boleh? Langsung. Ya, langsung. Eta tuh di mana? Hamzah atau ain? Ya, yang bawah. Ya, betul. Terus Pak Win. Iya, ini tekan. Iya, gak apa-apa. Terus ujung, Pak Win. Ya, tekan. Iya, nah sekarang ini langsung digabung. Kayak lah. Yang ini Pak. Punten. Kursornya ada kan? Ya, yang itu dulu. Yang bawah. Ya, sampingnya. Bukan berarti ketika ain itu jadi suaranya kenceng gitu ya. Bukan bukan gitu. Ai. Slow aja masih bisa. Nah, terus ini Pak. Iya, terus wah, sama ini mau coba. Au. Iya, jadi ain dan hamzah. Nggak apa-apa, udah bagus ya, Pak Wid, latih terus. Pak Ardi boleh. Langsung. Iya. Ini ya masih sama juga sekali lagi. Iya, terus. Au. Coba. Sebentar, Pak. Boleh dilanjutkan. Nggak apa-apa. Ya, jadi saking pengen dapat huruf ain, jadi ada a-nya dulu. Langsung Pak, au. Ya, memang awalnya kalau terlalu delay, kalau terlalu santai jadi au. Nah, langsung keluar au. Iya, terus
Betul, tekan Pak. Iya, sekarang nah dilangsungkan Pak, dibedakan. Betul. Nah, jadi lepas ya hamzahnya. Terus, nah gitu. Jadi yang i langsung lepaskan. A, i, au, gitu ya. Memang ya perlu latihan Pak, nggak apa-apa. Sudah bagus Pak. Udah ada perbedaan antara hamzah dan ainnya. Selanjutnya ke Pak Iwan dulu, Pak Iwan. A. Samping. Masih sami, coba. Au. Ya, nggak apa-apa. Terus. Ya. Ya, tekan. Iya, samping bawahnya tarik paling bawah. Is, oke. A. Iya, betul. Iya. Iya. Langsung monyong heula Pak. Iya. Kalau dari posisi netral ke monyong nanti bunyinya jadi au. Tapi kalau monyong dulu a, i, au. Nah, jadi nggak ada aunya gitu. Nah, gitu. Sip. Ya, baik. Nanti dilatih lagi. Sudah bagus. Selanjutnya ke belakang dulu. Ini ada Pak Yudi nggak kelihatan? Pak Yudi, Pak RT, boleh dulu Pak RT. Put sadayana. Ya baik, silakan Pak. Ayo. Belum. Oh, ternyata masih ada yang ngelek ketek di pengkernya. Mau yang lain dulu atau sudah siap Pak? Siap. Sok dari nafas Pak. Iya. Wah sama sekali ya Pak. Yang ainnya ditekan Pak. Ai. Iya, yang ini. Tekan Pak ainnya. Au. Iya, terakhir. Iya, yang ini. Iya. Kurang ainnya. Iya. Iya. Iya, nah jadi seperti itu tuh bisa, alhamdulillah ya Pak Yudi. Ke Pak Agus sudah gitu Pak Ep. Pak Agus dulu boleh? Boleh Pak Agus dulu nggak apa-apa biar ini. Iya. Iya. Iya, tuh. Monyongkan dulu. Au. Iya. Iya. Ai. Au. Oke, bawahnya Pak. Iya. Iya. Monyongkan dulu. Au. Iya. Iya. Baik, tadi sudah bagus ya perbedaan antara ain dan hamzahnya. Insyaallah nanti disempurnakan lagi. Pak Aib siap. Hamzah, ain. Iya. Iya. Nanti dulu yang yang ini dulu.
Sebentar Pak Ayat. Yang hamzah u baru ain juga u. Ya. 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 Bawah. Sebentar. Yang ini. Betul. Sekali lagi. Ya. U au u. Ya. Iya, alhamdulillah, bagus ya. Ya, Arizki, langsung Arizki, hamzah sama ain. Iya. Tarik. Iya, a i au. Iya, sip. Bagus. Selanjutnya Pak Odin, nanti ke Pak Rudi. Hamzah ham ain. Kinu mana ya hamzah lah. I ai. Iya. Iya, ya, iya, iya. Selanjutnya, au, iya. Yang ini Pak, iya, au. Iya, sip ya. Insyaallah nanti disempurnakan lagi. Pak Udin sudah bagus. Pak Rudi, mangga hamzah ain. Sebentar. Iya. 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 Boleh sekarang dibedakan. Iya. Iya. Ainnya tekan. Yang O-nya kurang ketekan nih. A I au. Iya, ainnya sudah masuk, hamzah masuk. Jadi ini hamzah lagi tadi terbawa. Sudah bagus Pak Rudi, sudah ada bedanya, tinggal sempurnakan. Baik Pak Zainal, hamzah ain. A-nya dua. Ya. Sekali lagi. I. Ya. Bermacam-macam ya. Selanjutnya. Iya. Iya. Yang bawah Pak? Iya. Iya, betul. Sekali lagi. Nah, gitu. Ya, sudah bagus ya Pak Zainal. Gak apa-apa, nanti banyak latihan lagi. Sudah bagus. Selanjutnya, Pak Ayo, hamzah ain. Iya. 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 Sekali lagi, lepas dulu Pak. Iya. Iya. Nah, itu bagus. Jadi nggak pakai ya. Jadi langsung u au u, bukan mu u. Contoh ya, itu Pak Ayo udah bisa. U au u. Ya, sip, sudah bagus. Nanti dilatih lagi pada pembacaan tilawahnya langsung. Baik, Pak Ci, boleh berikan contoh hamzah dan ain. A. Iya. I. Ai. Iya. U. Au. A. I. U. Ai. Au. Iya. Iya. I. Ai. U. Au. U. Iya. A. I. Au. Nah, ya luar biasa.
Nah, fasih ya. Alhamdulillah. Memang jamaah, kenapa bunyinya seperti ada au au seperti au au? Karena tenggorokan kita itu menekan ke atas, makanya ada jeda sedikit. Suara yang harusnya keluar lepas ini ditekan, makanya suaranya seperti itu. Au 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 gitu. Wajar. Ya, yang penting enggak au au au. Nah, eta mah beda ya. Jadi usahakan untuk posisikan bibir kita maju dulu ketika dhammah. Au 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 gitu. Iya. Baik, selanjutnya sudah bagus ya Pak Ci. Alhamdulillah. Pak Ajat boleh di batuk Pak. Waduh. Baik, tegunan naon batuk-batuk ya dicobi ya. Hamzah dan Ain, Pak. Ya. Masih ai. Nah, iya. Salah disengseri. Daripada di bahudan Pak, mas sorry kan mun. Hamzah domah Pak. Iya. A I U. A. Sekali lagi itu ain dua-duanya. Oh yang paling Iya Pak. A. Iya. I. Iya betul. U. A. I. U. Iya. Bagus ya. Alhamdulillah. Nggak ada lagi nih, cuma begini doang. Wah. Ya baik, gak terakhir pendut Hamzah Ain. Mungkin ayat maca Quran yang khusus nggak Pak Ajat. Sekali lagi a. Dua Pak, dua. Ini yang atas dan yang bawah. A. Ini ada kursornya. Nah, yang ini dulu dua, yang baru yang bawah dua. Iya, yang atas dulu. Dengan ayat dua, iya mau Pak. Dua kali. Nah, gitu bawah. Iya, samping. Ain. Iya, doma. Ain doma. Sertinya terus. Iya, bawahnya. Oke, bedakan antara Hamzah dan Ain. Betul, ininya. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Baik jamaah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada contoh langsung ya, bagaimana kita membaca huruf Hamzah dan Ain ini nih. Bapak-bapak nanti boleh ya untuk berlatih di rumah. Ini saya ambil dari surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini perbedaan antara huruf Hamzah, huruf Ain banyak di sini. Ya. Contohnya ini, min ayatina ajaba. Awalnya a, kesininya Ain. Gitu ya. Ini inna laja'in ain. Ini ada 3 ainnya. Nanti kita akan coba pada pertemuan yang akan datang. Cekap hatur nuhun bapak-bapak semua ya. Insyaallah yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Sekarang teorinya sudah ada, membedakannya sudah tahu, tinggal diaplikasikan, tinggal dilatih. Ya. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.